Jadi Forum Purnawirawan TNI nih Bang, itu tuh lagi rame mereka ngajuin gugatan untuk mendesak biar si Mas Wapres kita nih yang sekarang Mas Gibran ini mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Jadi mereka nih kayak mengajukan semacam gugatan lah ke Pak Prabowo ya untuk copot deh tuh si Mas Gibran ini jadi wapres gitu. Ini nggak manggil Mas kali. Si Gibran ini gitu kan purnawirawan kan? Iya. Sudah tua kan? Mungkin senior kali ya. Copot tuh si Gibran gitu. Dan ini kira-kira gugatan, sebenarnya gugatannya banyak Bang. Tapi yang ada 8 gugatan, tapi yang terkesan disorot banget nih, yang di-highlight banget yaitu soal yang meminta agar Mas Gibran ini dicopot jadi wakil presiden gitu. Dan apakah gugatan ini mewakili keseluruhan suara dari militer? Nah, kita tidak ada yang tahu ya Bang, tapi sepertinya tidak. Karena kan yang tanda tangan Bang itu jumlahnya 332. 332 itu ada 103 jenderal, terus juga 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekai dan 91 kolonel. Marsekal, oke. Sama 91 kolonel. Bos-bosnya lah ya. Gitu. Gak ngajak yang bawah-bawah ya? Mungkin tidak ya. Yang masih letda gitu. Jadi ya tiba-tiba ini mengejutkan sekali karena purnawirawan TNI ada apa nih sebenarnya kok tiba-tiba membuat sebuah gugatan untuk meminta Mas Wapres kita mundur. Apakah ada ini gugatan diajukan kapan? Februari udah 2025. Oh sebetulnya Februari. Cuman aku nggak ngerti gimana ya. Apakah Februari itu pernah diangkat? Karena kan kabarnya diangkatnya tuh di channel YouTube-nya Refli Harun. Oh. Diangkatnya di sana. Terus entah ketutup sama kasus apa, karena kan banyak kasus yang rame nih Bang, yang menyorot Gen Z banget kayak kasus-kasus yang ijazah Pak Jokowi kemarin kan lumayan rame. Terus juga kali ya. Bisa kasus yang lalu-lalu yang kita bahas itu kan lumayan viral dan akhirnya mungkin ketutup gitu. Tapi gini gak, kira-kira dari gugatan ini apa sih yang sebenarnya tuh mau mereka sampein gitu loh, kayak terutama ini tadi Anda bilang kan, kamu bilang ada berapa? Sebetulnya totalnya 300 bukan 8 tuntutan. 8 tuntutan. Nah, yang 7 gugatan lainnya juga terkait sama Gibran nggak? Enggak. Oh, bukan ya? Enggak. Ada yang menarik nggak? Ini, jadi mereka mendukung penuh kabinet Merah Putih ya. Iya. Merah Putih, tapi mereka tidak mendukung. Merah Putih yang sekarang? Iya, tapi mereka tidak mendukung ini pembangunan IKN Bang. Oke. Kecuali pembangunan IKN gitu. Jadi mendukung kabinet tapi tidak mendukung IKN. Itu yang menarik ya, sama yang Mas Gibran tadi. Paling diskriminatif sih Bang. Apa? Yang mereka tuh meminta para tenaga kerja asing itu disuruh balik aja ke Cina. Spesifik Cina. Tenaga kerja Cina. Dia menyebut Cina. Itu. Iya. Ini para mantan jenderal ini kok jadi rasis gitu ya? Itu dia. Sama ini sih meminta dikembalikannya undang-undang yang lama gitu. Undang 45. Penerapan undang-undang yang lama. Karena kan jadi amandemen ini mau dia hapus aja. Balikin yang lama gitu. Jenderal. Iya. Ini nggak ngerti. Kita kan Gen Z kurang mengikuti ya Bang. Kayak ini gimana sih kok tiba-tiba Februari 2025 ada gugatan-gugatan, tuntutan-tuntutan dari purnawirawan. Terus juga ini kan udah Februari Bang. Terus tiba-tiba muncul lagi sekarang di bulan April. Ada gejolak apa lagi? Ada tiba-tiba. Oh enggak, karena mungkin karena di Februari nggak naik nih. Nggak naik ya kayak tadi kita bilang iya kan. Terus 2 bulan kok nggak naik ya. Oke. Naikin lagi tiba-tiba naik. Ya kita perlu komentarin karena menurut saya sih ini agak serius ya. Dan kalau nggak salah ada orang-orang terkenal ya yang terlibat di dalam penyuaraan gugatan bahkan ini. Penandatanganan gugatan ini gitu ya. Tokoh-tokohnya tuh. Siapa misalnya? Ayo siapa nih? Kaum namanya Tri Sutrisno. Oh, Tri Sutrisno. Ya. Kita agak menyontek karena namanya sulit ya, nama zaman dulu Bang. Bapak Tri Sutrisno. Itu gampang banget loh, Tri Sutrisno. Karena kan ada kayak Soe gitu, kadang kan kita kalau Gen Z kan bacanya Sutrisno gitu. Jadi dia itu mantan wakil presiden RI kan. Iya. Dia orang terkenal di masanya dulu. Sekarang pasti udah 80-an kali? 89 tadi kalau menurut 89 tahun. Iya. Dia termasuk yang menandatangani? Iya, dia termasuk. Enggak, kalau menandatangani itu seingat aku ya yang paling atas itu Jenderal ini Fahru Rozi.
Pak Fahrul Razi yang menandatangani. Yang 3-nya itu aku lupa siapa. Tokoh anti Jokowi. Mungkin penonton yang belum tahu, Bapak Fahrul Razi ini mantan Menteri Agama di era. Iya pernah, walaupun hanya 2 tahun. Di zaman Jokowi ya. Iya, di era pemerintahan Pak Jokowi. Kemudian mungkin lagi marah dia sama Jokowi. Lagi ngambek. Oke. Tapi Trisutrisno itu penting. Tapi dia nggak tanda tangan. Aku kurang tahu, tapi di ininya, di suratnya itu tidak ada Trisutrisno. Ya mungkin dia diajak lah ya. Mungkin. Ikut. Tapi memang kalau misalnya dalam berita-berita gitu Bang, itu Bapak Trisutrisno tuh beneran yang paling atas. Yang digadang-gadang gitu loh. Nih Bapak Trisutrisno adalah salah satu perwakilan yang ikut menyuarakan gitu. Karena mungkin statusnya mantan wapres kali ya. Jadi beliau aja setuju nih. Ingin menandakan itu. Tapi di masa saya dulu, saya kan zaman Orde Baru nih, itu memang dia terkenal sekali, ya. Dan memang dihormati, dihargai. Jadi menurut saya memang ini sangat luar biasa, mencengangkan lah. Ini ngapain para jenderal itu menggugat Gibran? Alasannya apa mereka menggugat Gibran harus dipecat? Katanya alasannya melanggar hukum, melanggar hukum. Karena kan terkait sama MK sih Bang. Balik lagi kita mundur. Balik lagi terkait sama MK. Menurut mereka. Jadi pasti ada kaitannya sama kan waktu pemilihan presiden itu MK lah yang mengeluarkan keputusan yang menetapkan bahwa untuk bisa maju jadi kepala negara, jadi presiden wakil presiden itu ada beberapa persyaratan, antara lain adalah kalau dia sudah pernah menjadi kepala daerah, dia berhak untuk maju sebagai salah seorang calon kepala negara. Dan karena itulah kemudian si Mas Gibran ya. Gibran. Kalau pakai istilahnya Cindy kan Mas Gibran. Iya. Kalau buat saya Nak Gibran. Gibran itu akhirnya bisa maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ini yang digugat bahwa itu melanggar konstitusi. Betul, menurut keterangannya. Melanggar konstitusinya dalam hal apa ya? Karena selagi MK memutuskan bahwa ini sah, jadi it's fine dong harusnya ya. Harusnya. Saya senang loh bahwa kalian sebagai Gen Z itu memandang ini dengan sesederhana itu. Iya kayak silakan mungkin kalau itu hak warga negara juga ya Bang, salah satu hak warga negara. Kalaupun memang mau mengajukan, jelas nih alasannya apa. Kalau misalnya melanggar konstitusi, kan yang mutusin MK gitu. Iya. Jadi keputusan MK itu salah melanggar konstitusi. Dia yang bikin keputusan, dia sendiri yang melanggar gitu, gimana? Sebaiknya memang para jenderal ini menjelaskan yang kalian gugat kan sebetulnya Mahkamah Konstitusi ya. Iya, konteks apa dan dalam hal apa? Iya kan? Gitu. Kan dia bilang ini melanggar konstitusi nih. Benar. Terpilihnya Gibran itu melanggar konstitusi karena bertentangan dengan saya lupa apakah undang-undang dasar, apakah undang-undang lain yang mengatakan bahwa seorang pemimpin orang seperti Gibran itu yang pernah menjadi seorang kepala daerah itu tidak bisa maju sebagai kepala negara, sebagai wakil presiden. Artinya yang dia gugat itu sebenarnya bukan Gibrannya dong. Yang dia gugat keputusan Mahkamah Konstitusi. Iya. Tapi kita tahu lah gini. Kan tadi kalian bilang tuh, kalian bocil-bocil. Suka heran ngeliat politik Indonesia. Aku yang cupu ini. Betul. Tapi ini memang betul adalah sebuah peristiwa politik yang mengejutkan, mencengangkan, mengherankan. Kalian bilang tadi yang dimajukan ada 8 poin. 8 poin. Ini 8 poinnya terus yang satu kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Itu buat saya seriously gitu kan. Anda kepengen kembali ke Undang-Undang 45. Tapi mungkin maaf Bang, aku potong ya. Mungkin beberapa penonton ada yang belum tahu memang apa sih undang-undang yang membedakan, kenapa sebegitu pengennya para jenderal ini kembali ke undang-undang yang lama. Memang ada. Itu jawaban saya adalah ya saya juga nggak ngerti. Maksud saya gini. Maksud saya gini. Anda yang baca langsung gugatannya? Iya ada. Nah, di setiap gugatan kan ada 8 poin. Penjelasannya ada panjang lebar nggak? Misalnya, mengapa Undang-Undang Dasar 45 harus dikembalikan ke yang lama? Enggak sih. Nggak ada. Saya duga itu kayak kamu lagi bikin gugatan terus apalagi nih gitu loh.
Ini undang-undang 45 tambahin satu. Apalagi. Itu tuh IKN. Emang nggak serius bikinnya, ya. Memang bikinnya mengada-ada. Undang-undang 45 tuh gini. Kalau itu mau dikembalikan, ini serius banget loh. Ya. Upaya gugatan agar Undang-Undang Dasar 45 dikembalikan itu adalah sebuah gugatan yang sangat mendasar. Kenapa? Kita tuh dulu di zaman Orde Baru itu kita menggunakan Undang-Undang Dasar 45. Iya, yang sebelum dia. Kelemahannya itu banyak banget. Nah, begitu kita masuk ke Orde Reformasi, di DPR dilakukan upaya untuk kita ubah, kita amandemen. Ya. Itu berlangsung selama beberapa tahun, Cindy. Jadi kalau kamu baca Undang-Undang Dasar 45 sekarang, yang adalah amandemen, itu beda banget dengan Undang-Undang Dasar yang dulu saya pelajari ketika saya masih SMA, saya masih perguruan tinggi di zaman Orde Baru. Karena yang sekarang tuh sangat detail, sangat menghargai hak asasi manusia, sangat demokratis, pokoknya hal-hal yang positif lah. Saya nggak bilang ini sempurna ya yang sekarang, tapi jauh lebih baik daripada yang dilakukan di era Orde Baru itu. Tanda kutip manusiawi mungkin. Kalau ada kelemahan ya manusiawi lah. Ya, sebagai contoh paling gampang, bahwa kalian tuh memilih presiden secara langsung, setiap orang itu adalah efek dari akibat dari result dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kalian milih gubernur, wali kota semua secara langsung, itu adalah dampak dari Undang-Undang Dasar 45. Jadi agak menakutkan kalau para jenderal ini dia kayak nggak belajar ya, dan tiba-tiba menuntut agar balik ke Undang-Undang Dasar 45. Tapi setelah mengatakan itu, saya setuju dengan apa yang Anda tekankan barusan sebelum ini, yaitu bahwa kayaknya yang 1 sampai 7 itu cuma tambahan-tambahan deh. Yang saya bilang bikinnya sambil apalagi nih gitu ya. Tapi yang paling serius menurut saya adalah, dan itulah kenapa itu dianggap yang nomor ke-8 itu, yang mengatakan bahwa mereka meminta agar Pak Prabowo memecat, memberhentikan Gibran atas dasar pelanggaran konstitusi. Ya. Menurut saya yang kedua, yang kenapanya itu kayak dibuat-buat deh, asal aja gitu loh. Tapi sebetulnya mereka itu ingin agar Gibran, wakil presiden kita itu diberhentikan. Intinya itu sebenarnya. Ini juga nyambung sama, saya duga ya. Iya, nyambung sama ini Bang. Jadi pas Februari 2025 lalu, yang salah satu jenderalnya, Bapak Fahru Rozi, itu dia pidato Bang. Katanya dia udah ngasih surat resmi ke istana kalau minta Pak Prabowo buat lihat tuntutannya, kayak ibarat ngobrol bareng lah sama Pak Prabowo. Udah diajukan, tapi sama dari pihak istana tuh belum ada respon, entah nyangkut di mana suratnya, kata Pak Fahru Rozi ini. Terus intinya gini, Pak Fahru Rozi tuh nge-highlight kayak kenapa sih Pak Prabowo kayaknya kesannya kayak utang budi banget sama Pak Jokowi. Jadi dalam pidato itu dia bilang gini, Bapak ini bilang gini, Fahru Rozi nih, apa nggak kebalik Pak Prabowo gitu? Kenapa sih Bapak pikir Pak Jokowi selama ini cawe-cawe ke Bapak karena sayang sama Bapak? Enggak, dia tuh cuma mau anaknya jadi wakil Bapak, nyelipin anaknya buat jadi wakil presiden Bapak gitu. Terus abis itu harusnya kemarin pas pidato Bapak tuh bukan yang hidup Jokowi, bukan, tapi harusnya Pak Jokowi itu berbondong-bondong ngumpulin keluarganya buat bilang hidup Prabowo, apa nggak kebalik Pak? Oh, harusnya gitu. Jokowi yang harusnya bilang. Pak Jokowi menurutnya harusnya Pak Jokowi yang ibarat berutang budi ke Pak Prabowo gitu. Dari pidatonya begitu. Jadi kayak aku bisa ngelihat arahnya kemana. Makanya benar kata Bang Ade bilang 1-7 tuh sebenarnya ya udah yang highlightnya tuh yang poin 8 itu. Iya. Kamu lihat nggak bahwa memang menarik sih bahwa Prabowo itu kayaknya di Gerindra ya, itu bilang di ulang tahun Gerindra. Di ulang tahun Gerindra. Hidup Jokowi itu luar biasa. Menurut saya seorang presiden mengatakan itu kepada mantan presiden yang sebelumnya itu luar biasa. Nah, itu diprotes sama si Fahru Rozi.
bener. Harusnya hidup Prabowo gitu. Terus Jokowi ya. Jokowi. Ini maunya gitu. apa ya? Tapi yang aku lihat ya Bang, kayak serangan-serangan ini tuh ke Pak Jokowi bertubi-tubi gitu loh. Bahkan yang kalau nggak salah, kalau misalnya kita pernah mendengar istilah matahari kembar. Oh iya. Yang bahwa itu adalah suatu istilah di mana beberapa pihak ya, mungkin salah satunya beliau-beliau ini beranggapan bahwa kok sekarang pemimpin Indonesia ada dua, yaitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Jadi intinya selama Pak Jokowi masih ada di circle politik Indonesia itu kayak bakal terus digeber untuk tanda kutip dihancurkan, mungkin ya, dihajar, dihilangkan. Karena kalau emang mau ngeliat timeline ya Bang, kayak kemarin ya masalah ijazah kan, yang mungkin tertutup kali ya, sebenarnya kan katanya tuntutannya dari Februari, tapi ketutup sama yang tuntutan ijazah, terus sekarang baru rame. Kok kayak bertubi-tubi ya, yang satu dari masyarakat sipil, terus sekarang dari purnawirawan. Kayak ini sebenarnya apakah ada tanda kutip dalangnya, penggeraknya atau gimana nih? Karena kok masif banget gitu loh. Lagi-lagi walaupun saya lebih tua dari kalian, dan saya terlibat dalam politik secara langsung, tapi nggak ada jawaban sederhana itu, Cindy. Itu lumayan, lumit. Tapi memang karena begini kan, kita pakai logika akal sehat aja. Pak Jokowi itu sudah berhenti jadi presiden. Benar. Ya. Kenapa juga terus dikejar sekarang ini? Masalahin banget gitu. Masalahin banget. Sebelum Gibran ya, misalnya kayak ijazah, itu kan it doesn't make sense at all. Benar. Orang ini udah mengajukan ijazah dia untuk maju jadi wali kota di Solo, jadi gubernur di Jakarta, presiden 2 kali. Terus kalian masih bilang itu bohong. Setelah diungkapkan enggak, orang UGM sendiri bilang ada. Emang ini skripsinya. Teman-teman ini bilang kenal kok. Itu ini dia teman saya. Bahkan yang pemprotesnya bilang UGM jangan mau kayak tertekan, terintimidasi sama Pak Jokowi. Emang Jokowi gimana? Intimidasinya gimana? Nah makanya itu kan gak masuk di akal sama sekali kan. Sehingga terus terang sekarang saya jadi merasa bahwa ketika Jokowi bilang dia akan menggugat. Saya nggak terlalu suka ya orang tuh ditangkap gara-gara cuman ngomong hal receh gitu ya. Tapi memang ini receh yang bertahun-tahun diulang-ulang, kepengen agak muak juga gitu kan mendengar. Pondok aja nih Pak Jokowi. Tapi kembali ke pernyataan Cindy, kayaknya sih memang ada sebuah konspirasi tertentu yang takut sekali sama Jokowi. Ya, takut itu. Iya nggak? Iya. Kayak kesannya ya. Kesannya kayak takut banget. Jadi gitu. Ketika sekarang mereka ngangkat lagi isu Gibran, sebetulnya ini lagi-lagi bukan cuma soal Gibran nih. Mereka emang ingin menghajar Jokowi lagi. Iya. Ya. Sekedar pindah sedikit. Ingat nggak ketika ada OCCRP, ingat nggak? Iya. Yang pemimpin terkorup. Itu kan OCCRP-nya nggak pernah bilang bahwa Jokowi pemimpin korup. Itu kan orang ngevote, mengajukan nama nih Pak Jokowi nih. Gitu. Nah saya duga yang ngevote itu ya orang-orang anti Jokowi kan. Akhirnya tercantumlah nama Jokowi di situ. Tapi kok bisa-bisanya itu digoreng, dibelokin sehingga seolah-olah menurut OCCRP yang adalah lembaga internasional terkemuka, Jokowi adalah seorang pemimpin korup. Jadi ini terus berulang nih, menghajar Jokowi. Sehingga saya terpaksa setuju nih, bahwa di belakang para jenderal itu, kalau ada mastermind-nya, ini adalah mastermind yang pengen memang antara lain menghajar Jokowi dan anak-anaknya. Iya betul. Jadi kamu bisa bilang tuh atau kita bisa bilang, Jokowi udah turun mas, Pak Ade, maaf ya, mungkin Pak Ade nggak ngikutin perkembangan politik, dia udah berhenti jadi presiden, udah nggak bisa lagi jadi presiden, ya? Jadi ngapain juga diributin gitu ya? Mereka takut kali Bang, karena kan isunya Pak Jokowi mau dicalonkan jadi ketua salah satu partai. Nah kita tidak ada yang tahu tuh. Kita harus kamu harus ngomong jujur. Salah satu partai itu apa? PSI. Nah, kita harus terbiasa ya penonton.
jangan ngikutin gaya-gaya politisi tokoh-tokoh lama. PSI dicalonkan. Saya duga barangkali ada benarnya, tapi saya ingin katakan begini, karena saya orang PSI ya. Oh iya. Ini PSI ini partai kecil ya, saudara-saudara yang baik, ya. Kalau sekarang Pak Jokowi mau masuk ke PSI, itu kan bukan karena saya duga ya, kan bukan karena dia ngeliat ada sebuah partai besar, gue masuk ke sana, ya, dan gue manfaatin si partai itu untuk kepentingan dia. Kan yang tadi yang tuduhannya Fahru Rozi kan itu. Dia itu cawe-cawe sama Pak Prabowo agar Gibrannya masuk jadi wapres. Iya. Nah, kalau Jokowi emang niatnya gitu, dia nggak ke PSI dong. Ke Gerindra. Ya pokoknya partai besar lah. Iya. Ke PDIP enggak ya. Oke. Atau ke Gerindra, apa ke Golkar, atau ke Demokrat, ya. Dengan satu dan lain cara untuk menyelamatkan atau mengangkat anak-anaknya kan dan dia sendiri. Ini kan enggak, dia ke PSI. Ya. Iya betul. Tapi kalau dia ke PSI itu memang artinya membenarkan apa yang dikatakan tadi. Pak Jokowi ini kelihatannya belum merasa nyaman untuk berhenti sepenuhnya dari politik. Ya. Dan untuk itu dia ingin membesarkan sebuah partai. Ini kalau benar teorinya kamu ya. Iya. Dia masuk ke PSI kan. Ini adalah sebuah partai anaknya kan. Iya. Kaisang kan. Ya. Angkanya cuma 2% kemarin. Di pemilu 2024 makanya. Gak nyampe berapa? 4%. Ya. Jadi parliamentary thresholdnya nggak dapat. Tapi kelihatannya Pak Jokowi kalau ini benar bahwa dia masuk ke sana, ingin membesarkan sebuah partai yang barangkali kecil, tapi dia percaya punya values, punya tujuan-tujuan yang sejalan dengan misalnya cita-cita dia tentang idealisme dia tentang politik itu seharusnya begini, politik itu seharusnya begitu. Nah kalau ini besar, ya, apalagi kan sekarang kalian pernah dengar bahwa dia ingin menjadikan, bukan dia ingin menjadikan, PSI sendiri sudah menyatakan sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Jokowi, PSI itu akan menjadi itu Super TBK. Super TBK kan. Ingat loh kalau Super TBK itu dilakukan, belum tentu yang terpilih jadi ketuanya adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi atau Mas Kaisang. Bahkan Kaisang sendiri belum tentu menang. Iya. Ya kan? Betul. Tapi toh itu diajukan gagasan itu. PSI menjadi partai super terbuka kata PSI. Gagasan super terbuka memang sudah disebut oleh Pak Jokowi kan. Iya. Jadi kalau ada pemilihan belum tentu juga dia yang menang. Tapi poin saya adalah kelihatannya Pak Jokowi emang ingin mengembangkan idealisme dia tentang politik tuh seharusnya begini loh. Iya. Kepada PSI. Nah ini ternyata menakutkan bro. Esis. Oke, iya. Kenapa orang takut? Kurang tahu. Kenapa Pak? Gak menurut dugaan kalian? Kekuasaan. Terkait. Ya kenapa dia ingin mengembangkan sebuah partai kecil menjadi partai terbuka itu menakutkan bagi banyak orang. Bagi para jenderal misalnya. Karena ya pastinya merugikan elit politik tertentu, mungkin salah satunya mereka atau apa. Dan ini kan jatuhnya apa ya Bang, kalau menurut aku pribadi ya, kalau konsep PSI seperti itu jika benar gitu, udah diklaim benar ya pakai sistem itu ya TBK yang PSI-nya ya bulan Mei ini itu kan otomatis mungkin secara nggak langsung balik lagi ke undang-undang gitu ya, kayak ini kan terbuka nih, jadi otomatis menonjolkan demokrasi gitu kan. Jadi orang-orang kenapa pada takut, karena istilah kasarnya rakyat yang milih gitu loh. Jadi sehingga apa? Kenapa takut? Kan kalian misalnya bukan orang PSI nih. Kenapa kalian takut bahwa ada sebuah partai yang mulai menjalankan sistem pemilihan terbuka? Kepentingan mereka terganggu pasti jadinya. Pertanyaan saya, di semua partai lain ada nggak yang pemilihannya terbuka? Nggak ada. Takutnya terinspirasi mungkin kan. Jadi udah terapin ini aja TBK kayak PSI. Bayangkan loh Cindy, itu semuanya gitu. Kalau PSI bisa melakukan yang partai kecil itu, setiap anggota partai
Ya misalnya kamu anggota partai nih, tahu bahwa gue punya hak ya untuk milih siapa yang jadi ketua umum gue. Partai-partai lain jadi kepengen nggak? Terinspirasi mungkin. Terinspirasi. Mungkin ya. Iya. Ini dugaan saya tentang kenapa Jokowi harus ditakutin sih. Ya, tapi kembali ke tadi, taruhlah apapun alasannya, ini semua menunjukkan nih si para jenderal ini adalah semacam kaki tangan, serdadu atau pion yang menjalankan misi tertentu dari para mastermind-nya nih di belakang. Kemarin yang sipil ijazah gagal, karena maju ini nih. Tapi kemarin yang sipil menghajar Pak Jokowinya, sekarang menghajar Gibrannya. Nanti pasti ada gerakan lagi yang udah hajar kalau Kaisangnya. Ini Mas Kaisang kan kemungkinan besar Pak Prabowo juga gak akan dengerin kan? Iya kayak apa sih, kenapa sih? Saya sih bukan nggak menghormati kalian ya, tapi kalau kalian minta saya memecat wakil presiden saya sih, ya kelewatan lah gitu kan? Karena kalau kata Pak Fahru Rozi tadi katanya Pak Jokowi yang harusnya berutang budi ke Pak Prabowo, menurut aku sebagai anak muda ya kayak nggak make sense gitu Bang. Karena menurut aku Bang, di pemilihan kemarin kalau Pak Prabowo wakilnya bukan Mas Gibran, itu belum tentu menang. Kalau menurut aku, karena aku pendukung Pak Jokowi kan. Aku tuh masih ngeliat tuh waktu itu kan Pak Jokowi abu-abu ya, antara antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo gitu kan. Masih awam nih awalnya. Nah, ketika tegak lurus ke Pak Prabowo, ngikut gitu. Kita jadi ikut, jadi mendukung Pak Prabowo. Jadi kalau menurut aku sih ya memang Pak Prabowo bilang hidup Jokowi itu kayak ya itu luar biasa karena emang itu adanya menurut aku. Saya mengucap bentuk ucapan rasa terima kasih. Terima kasih dan persahabatan. Dan Prabowo itu orang. Dan Prabowo ini bukan tipe orang yang akan meninggalkan kacang lupa kulit.